Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Salam saudara sekalian, kita akan masuk pada tema kita yang luar biasa pada saat ini, yaitu adalah strategi. Strategi adalah sesuatu yang sangat diperlukan sehingga kita melakukan sesuatu secara tepat sasaran, sehingga apa yang kita sasar menjadi kenyataan. Dan hal tersebut sangat diperlukan karena hari-hari ini kita tahu situasi yang tidak mudah di bangsa ini maupun di seluruh dunia. Tetapi kalau kita lihat sekitar 4 tahun yang lalu, sebenarnya Bill Gates sudah pernah mengatakan bahwa akan terjadi suatu pandemi sehingga dunia ini akan dilanda oleh suatu ketakutan. Dan begitu ketakutan itu ada, maka kita lihat semua akan mudah dikendalikan. Jadi sebenarnya bukan sekedar soal virus, bukan sekedar soal sakit penyakit, tetapi mereka mau menebarkan ketakutan yang sebenarnya di baliknya adalah kejahatan yang datang dari si iblis. Karena itu kita juga harus waspada. Kadang-kadang orang menyikapinya dengan seolah rohani, sehingga mereka mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman. Tetapi akhir zaman yang dikatakan kembali untuk menimbulkan ketakutan. Padahal seharusnya di dalam Tuhan kita tidak akan memperoleh ketakutan. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi ini yang harus kita waspadai sehingga kita jangan menjadi orang-orang yang lemah. Karena sebetulnya peperangan ada di dalam pikiran. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan bernama Joyce Meyer yang lahir di Amerika pada 4 Juni tahun 1943, dia mengatakan battlefield of the mind. Winning the battle in your mind. Menangkan pertempuran di dalam pikiran Anda. Karena pertempuran sebetulnya ada di dalam pikiran kita. Karena itulah kita harus mempunyai hikmat. Dan pada saat ini juga saya mau katakan bahwa kita jangan gampang terjebak oleh hoax. Kita jangan gampang terjebak oleh ketakutan-ketakutan yang ditebar. Kita harus bisa mengetahui hikmat yang datang dari Tuhan. Kalau hari-hari ini juga kita lihat bahwa saya katakan hikmat yang datang dari Tuhan juga adalah suatu jawaban. Kalau saya bicara dengan COVID, saya katakan COVID itu adalah Christ overcomes virus and diseases. Kristus mengalahkan virus dan berbagai penyakit. Saya juga mengatakan bahwa COVID ini adalah Christ of victory and dominion. Kristus adalah pemenang dan penguasa. Atau saya mau katakan bahwa COVID adalah Christ over virus, infection, and death. Kristus di atas virus, infeksi, dan kematian. Jadi kalau kita lihat ini adalah jawaban bahwa kita tidak perlu takut. Orang mengatakan bahwa virus ini tidak kelihatan. Musuh yang kita hadapi tidak kelihatan. Sehingga ditebar ketakutan yang ada. Tapi saya mau katakan bahwa ada satu yang tidak kelihatan yang dahsyat dan ajaib. Dia adalah Kristus Tuhan yang adalah pembela saudara dan saya sehingga kita tidak akan terjebak oleh rasa ketakutan yang ada. Namun kita juga bisa mengerti bahwa kita bukan menjadi orang yang tidak memikirkan pengetahuan yang ada di dunia ini. Makanya orang mengatakan bahwa COVID adalah cuci tangan, olahraga, vitamin, istirahat yang cukup, diam di rumah saja. Itu pun hal yang harus kita perhatikan sehingga setiap kita mengerti menghadapi situasi yang ada dan kita nggak mau hal seperti ini digunakan oleh iblis, digunakan oleh siapapun untuk menebar ketakutan untuk setiap kita. Karena itulah tema kita luar biasa, strategi, system, evaluation, adjustment. Apa strategi? Tadi sudah saya katakan bahwa strategi adalah menyangkut ilmu atau seni untuk menggunakan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan baik dalam damai maupun dalam perang untuk mencapai suatu tujuan. Tapi saya mau katakan bahwa
hari-hari ini sebetulnya situasinya adalah situasi perang. Karena kita tidak ada di dalam situasi yang tenang-tenang saja. Karena begitu kita ada di dalam Tuhan, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang menyatakan perang kepada iblis. Karena itu sebetulnya setiap kita nggak boleh diam. Setiap kita harus punya strategi. Setiap kita harus siap untuk melawan apa yang mau dilakukan oleh iblis. Nah, untuk itu saya mau belajar mengambil firman yang dari Efesus. Karena sebetulnya bagi saya, kitab Efesus ini adalah suatu kitab tentang strategi perang. Efesus 1 sampai dengan Efesus 6, kita bisa belajar banyak hal. Bagaimana kita dalam situasi perang bisa mengambil sikap, mengambil strategi, mengambil keputusan yang tepat. Sehingga hidup kita tidak dilanda oleh ketakutan. Tapi kita bisa berkata, "Hei virus dan semua yang menggunakannya untuk menebar ketakutan, berhenti. Karena engkau sudah dikalahkan oleh Kristus. Karena engkau sudah tidak ada apa-apanya. Karena 2000 tahun yang lalu semuanya sudah diselesaikan." Dan Yesus katakan, "It is finished." Sudah selesai. Saya mau ambil dari kitab Efesus yang memberikan pelajaran bagi kita sebagai strategi dalam pertempuran. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Saya bacakan. Ayat 10. "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Jadi kembali yang Tuhan mau adalah jangan sampai ada ketakutan. Tetapi harus ada kekuatan. Apapun yang terjadi di luar sana. Orang bisa mengatakan banyak yang meninggal, banyak yang mati. Tapi saya mau katakan, dikala kita ada dalam ketakutan, maka daya tahan tubuh akan rendah. Sehingga sakit penyakit bisa menyerang dan kematian bisa datang. Firman ini mengatakan, hendaklah kuat di dalam Tuhan. Dikala Anda kuat di dalam Tuhan, maka daya tahan tubuh Anda pun akan semakin kuat. Karena Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita lihat di sini bahwa sebenarnya iblis yang mau menyerang saudara dan saya hanya menggunakan tipu muslihat. Kenapa? Karena iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tapi dia bisa menggunakan tipu muslihat dengan cara menebar hoax, ketakutan, dengan cara salah mengerti apa yang Tuhan katakan. Karena itulah sebenarnya setiap kita ambil perlengkapan senjata Allah supaya tipu muslihat iblis dikalahkan. Karena dia sebenarnya sudah tidak punya kekuatan, karena dia sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Kemudian ayat yang ke-12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah yang kita hadapi, bukan sekedar virus yang menebar sakit penyakit, tapi di balik itu semua ada pekerjaan si iblis. Makanya perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi mau melumpuhkan segala tipu muslihat iblis yang menakut-nakuti kita, yang menebar ketakutan yang ada. Sehingga ada banyak orang yang tidak berani bersikap. Ada banyak orang yang mengatakan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ada banyak juga tenaga-tenaga medis yang merasakan apa yang bisa kita lakukan. Ketakutan sudah ditebar. Bangkir mengatakan perekonomian tidak akan bisa berkembang dengan baik. Karena situasinya adalah situasi yang sangat mencekam. Sehingga ekonomi juga dilumpuhkan. Sehingga mereka mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dikala dunia mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan, Allah akan tampil di depan sebagai pahlawan yang mengatakan bahwa aku akan menyelesaikan segala sesuatu. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa memberikan segala jawaban dalam kemustahilan yang ada. Dikala segala sesuatu mustahil, Allah akan tampil yang mengatakan, aku akan memberikan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupanmu. Ayat 13 mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Firman ini mengatakan bahwa hari-hari ini memang jahat. Tetapi dikala hari-hari ini adalah jahat,
Ambil perlengkapan senjata Allah. Bukan perlengkapan senjata dunia ini, tapi perlengkapan senjata Allah. Itulah yang saya katakan bahwa dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, yang kita perlukan adalah strategi. Dan strategi perang yang dahsyat itu adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Salah satunya adalah dalam kitab Efesus. Saya lihat yang pertama adalah kita harus mengerti modus operandi iblis. Kalau saya sampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 44b dikatakan demikian. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah iblis. Sejak awal dia sudah berdusta. Dia katakan kepada Adam dan Hawa, "Hei Hawa, kalau engkau memakan buah ini maka engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan sama seperti Allah." Padahal Adam dan Hawa diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Itulah modus operandi iblis yang senantiasa mau memberikan penipuan, yang senantiasa mau memberikan kebohongan. Dan kadang-kadang dia akan datang kepada setiap anak-anak Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan mengatakan bahwa aku tidak dikasihi karena aku berdosa. Wow, Yesus mengatakan aku mengasihi engkau. Jadi jangan percaya kepada iblis yang kadang-kadang sewaktu kita melakukan kesalahan atau kehilafan, maka iblis mengatakan, "Hei, kamu akan segera ditolak oleh Tuhan." Bertobat, pasti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jadi modus operandi iblis jelas adalah kebohongan dan penipuan. Dia akan menipu seolah kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Dia akan menipu seolah kita nggak punya kekuatan. Dia akan menipu bahwa seolah dia yang punya kekuatan. Saya katakan kita punya kekuatan bukan karena kita. Tetapi dalam Efesus 1 ayat 11 dikatakan di dalam Kristus. Jadi semua adalah datangnya dari Kristus, semua datangnya dari Tuhan yang telah menyelesaikan segala sesuatu. Dan kita tahu bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Dan kemudian yang kedua adalah kita harus mengerti legal standing kita. Kadang-kadang orang gak tahu legal standingnya. Seperti yang terjadi pada Adam dan Hawa. Mereka kirain dengan memakan buah itu, seperti yang dikatakan oleh iblis, mereka akan sama seperti Allah. Padahal legal standingnya mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan legal standing kita adalah dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan. Dan kita punya identitas anak yang bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Karena dia sangat mengasihi kita. Makanya dalam Efesus 1 ayat yang kelima dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara dan saya dijadikan anak-anaknya karena kasihnya, karena kehendaknya. Karena itulah tidak ada yang bisa merebut saudara dan saya dari tangan Tuhan. Legal standing kita adalah anak yang dikasihi. You are loved, you are chosen. Engkau dikasihi, engkau telah dipilih. Dan kemudian Efesus 1 ayat yang ke-18 mengatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini doa Paulus, agar ia menjadikan mata hatimu terang, supaya kamu mengerti. Karena ada banyak orang yang tidak mengerti, makanya dikatakan bahwa the battle is in your mind. Makanya kita harus mengerti bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Wow.
Inilah yang harus kita mengerti. Makanya kita harus paham apa yang dikatakan oleh Joyce Meyer tadi. Seorang hamba Tuhan yang menulis buku yang luar biasa. The battle is in your mind. Pertempuran ada di dalam pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita kembali ditipu oleh iblis. Makanya dikatakan bahwa biarlah mata hatimu terang agar engkau mengerti. Sekarang kita harus mengerti dengan benar. Ayat yang ke-21, Efesus 1 ayat 21 mengatakan bahwa jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Itulah Yesus yang saudara dan saya sembah. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa. Bahkan dikatakan bahwa dalam ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Wow. Dikatakan di sini bahwa dia jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut, baik sekarang maupun nanti. Saudara mau nyebut nama apa? COVID-19, nama Yesus jauh lebih tinggi dari situ. Saudara menyebut nama apa? Pandemi, nama Yesus jauh lebih tinggi dari situ. Karena itu, jangan pernah merasa lemah. Karena Yesus luar biasa. Dalam ayat 23 dikatakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wow, berarti kita paham akan ini. Dan Kolose 2 ayat 15 mengatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Wow, saudara lihat bahwa iblis akan jadi tontonan, iblis akan dipermalukan. COVID-19 berhenti karena Allah begitu dahsyat. Mazmur 60 ayat 14 mengatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Itu yang saya katakan. Dikala dunia mengatakan ketidakmungkinan, dikala mereka mengatakan tidak ada obat, dikala mereka mengatakan tidak bisa dibendung, dikala mereka mengatakan ekonomi anjlok, dikala mereka mengatakan ada banyak hal yang tidak bisa, maka Allah melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Karena Allah sendiri yang akan menginjak-injak musuh kita. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti itu. Karena itu pastikan bahwa kita mengerti strategi di dalam peperangan. Ada sistem yang benar, kemudian kita evaluasi apa yang terjadi selama ini. Kemudian ada adjustment sehingga kita mengerti bagaimana harus bersikap. Dan kemudian yang ketiga adalah mengetahui senjata kita. Menghadapi segala sesuatu yang tidak jelas di depan sana, gunakan senjata yang tepat. Efesus 6 ayat 13 sampai 18 mengatakan demikian. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjata apa yang saudara ambil? Perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Wow, saudara dan saya akan menyelesaikan segala sesuatu. Lepaskan ketakutan, pegang teguh janji Tuhan. Dan dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Firman ini tidak mengatakan bahwa panah api tidak dikirimkan buat saudara dan saya. Panah api akan tetap dikirimkan oleh iblis. Tetapi panah api tersebut akan dipadamkan karena kita punya perisai iman. Karena kita tahu semua ada di dalam iman yang sudah kita miliki. Karena kita tahu bahwa Yesus sudah menyelesaikannya. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara mau diserang, tebas dengan pedang roh. Apa itu pedang roh?
firman Allah. Perkatakan firman. Perkatakan bahwa Yesus sudah mengalahkan semuanya. Perkatakan bahwa Yesus sudah mengatakan it is finished. Perkatakan bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa saudara dan saya lebih dari pemenang. Perkatakan bahwa saudara dan saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Dengan itu, iblis akan dipermalukan. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, hidup kita harus hidup yang intim dengan Tuhan. Hidup yang intim dengan Tuhan artinya adalah kita yang tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Doa dalam setiap waktu di dalam roh. Doa di dalam roh artinya kita connect dengan Tuhan. Doa di dalam roh boleh juga kita lakukan dengan berbahasa roh. Tapi intinya adalah bagaimana kita tetap connect dengan Tuhan. Supaya kita semakin mengerti bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Dikala ini kita mengerti, maka dunia yang ada di luar sana tidak akan bisa menghentikan kedahsyatan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mereka akan banyak menipu. Mereka akan banyak menggunakan metode-metode yang tidak tepat. Mereka akan menggunakan kebohongan. Tetapi bersama dengan Tuhan kita tidak akan terkecoh. Karena kita punya strategi. Apalagi saudara dan saya adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan. Karena itu para pemimpin harus punya strategi untuk mengantisipasi apa yang ada di depan. Karena itulah sebetulnya kita mengerti membuat satu sikap dalam situasi yang ada seperti sekarang ini. Saya katakan tadi bahwa iblis seringkali menggunakan tipu muslihatnya dalam hidup kita. Kadang-kadang dikatakan engkau adalah orang yang sangat mungkin akan mengalami sakit penyakit. Engkau adalah orang yang mungkin tidak akan mengalami kemajuan karena engkau pernah berbuat salah. Itu adalah modus operandi iblis yang mau memberikan penipuan-penipuan dalam hidup saudara dan saya. Tapi perkatakanlah, hei iblis, engkau sudah dikalahkan. Dan yang pasti bahwa engkau sudah dipastikan akan masuk di dalam penghukuman. Dan aku bersama dengan Tuhan ada perlindungan yang dahsyat di dalam hidupku. Karena Tuhan yang akan membawa aku naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi harus mengerti modus operasi iblis. Modus operandi iblis yang selalu memberikan kebohongan. Dan kemudian kita harus mengerti juga siapa kita di dalam Tuhan. Bukan karena saudara dan saya hebat, tetapi karena di dalam Kristus kita akan mendapatkan kekuatan yang ada. Bukan karena saudara dan saya adalah jagoan, tetapi karena ada Kristus di dalam saudara dan saya. Makanya mengertilah, legal standing kita adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa, Dia sungguh baik. Dia yang memilih saudara dan saya. Dia yang menetapkan kita adalah pewaris kerajaan Allah. Dan kita harus mengetahui senjata kita. Senjatanya clear, perkatakan firman Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, kita adalah berdoa dengan otoritas yang mendeklarasikan segala hal yang ada di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin, yang tidak boleh dan tidak bisa disanggah oleh siapapun. Karena firman Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan mau, seperti kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Nah, karena itu pastikan bahwa kita tidak menggunakan senjata yang ada di dunia ini. Tapi pastikan bahwa kita menggunakan senjata yang datang dari Tuhan. Itulah firman Tuhan. Makanya saya katakan tadi, segala sesuatunya sebenarnya adalah di dalam Kristus. Jika Anda dan saya ada di dalam Kristus, maka tidak ada kekuatan lain yang bisa menghancurkan saudara. Itulah strategi yang saya katakan yang perlu kita miliki dalam situasi seperti sekarang ini, supaya tidak ada ketakutan. Saya mau katakan bahwa Anda tidak boleh lagi dikuasai oleh ketakutan. Anda tidak boleh lagi merasa terjebak dengan adanya kata-kata di luar sana. Ada banyak yang meninggal, bahkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya mau katakan bahwa hal itu bukan yang membuat ketakutan,
Tapi kita tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Saya percaya firman ini akan menguatkan saudara dan saya. Karena ini datangnya dari Tuhan. Sehingga hari-hari ke depan kita tidak bergerak lagi dengan cara yang keliru. Tapi hari-hari ke depan kita akan bergerak bersama dengan Tuhan. Dan dunia akan melihat siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dan saudara dan saya akan bergerak dengan kuasa dan otoritas. Bahkan menimbulkan mujizat-mujizat. Tapi kita bukan mencari mujizat. Yang kita cari adalah Kristus Tuhan. Dikala kita bersama Kristus Tuhan, maka yang lain itu akan mengikutinya. Saya percaya setiap kita akan dibangun oleh firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ini. Saudara siap? Puji Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.